Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, dari Bukit Sion saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 55 sampai pasal 18 ayat 5. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, kembali kami mengangkat puji dan syukur padamu pada pagi hari ini, atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 17 ayat 55 sampai pasal 18 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perkelahian Daud dengan Goliat. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu." Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu persahabatan yang tulus dari hati. Persahabatan yang tulus dari hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap kita atau bahkan setiap orang pasti merindukan seorang sahabat yang tulus, yang bisa saling membangun, saling mengasihi, saling menjaga, dan tetap saling mendampingi dalam suka maupun duka. Persahabatan yang tulus dari hati adalah persahabatan yang mengasihi tanpa pamrih, mengasihi tanpa kepura-puraan atau karena ada maunya, tetapi mengasihi karena kasih yang tulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Persahabatan antara Daud dan Yonatan adalah persahabatan sejati yang tulus mengasihi satu dengan yang lain. Pasal 18 ayat 1 dituliskan bahwa jiwa Yonatan dan jiwa Daud berpadu atau bersatu. Nah, inilah kunci persahabatan yang sejati, yaitu sehati sejiwa. Jiwa yang bersatu atau jiwa yang berpadu bukan karena strata sosial, bukan karena materi, bukan karena pendidikan, dan bukan juga karena suku bangsa, melainkan sehati sejiwa karena kehendak Tuhan. Kunci dalam persahabatan Daud dan Yonatan adalah saling mengasihi dengan tulus apa adanya. Dalam pasal 18 ayat 2 sampai ayat 3. Tidak ada rasa iri di antara mereka. Yonatan rela jika Daud dipakai oleh Tuhan lebih besar, bahkan kelak Daud akan diangkat menjadi raja menggantikan Saul, ayah Yonatan. Tidak ada iri hati di antara mereka. Walaupun Daud dalam segala apa yang dilakukan selalu berhasil dan dipandang baik oleh orang banyak pada saat itu, tetapi Yonatan terus memberikan semangat kepada Daud dan tidak ada rasa iri hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, persahabatan Daud dan Yonatan yang begitu tulus dapat kita jadikan teladan dalam menjalin hubungan persahabatan dengan sesama, dengan tetangga, dengan pasangan, bahkan dengan siapapun kita menjalin hubungan. Bahwa dalam membangun sebuah hubungan harus ada kasih yang tulus seperti kasih Kristus yang tulus mengasihi kita. Jangan ada iri hati dalam sebuah hubungan persahabatan, sehingga dalam persahabatan kita tetap merasakan kenyamanan dan nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Tuhan yang menolong kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami bisa menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit pun yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah bagian tubuh, bahkan memberkati segala makanan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga semuanya itu menjadi saluran kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk orang tua kekasih kami yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, memberi kekuatan kesehatan, memberikan iman pengharapan, sehingga dalam masa tua mereka tetap merasakan kasih Tuhan dan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan memberi kekuatan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.